Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan nge-review soal UTS geometri ruang. Kita mulai dari nomor satu. Nomor satu ini diketahui balok PTR STUVW dengan PT itu 5 cm, TR 4 cm, dan PT 5 cm. Gambarlah balok PTR STUVW dengan TRVU sebagai bidang frontal, TR horizontal, sudut menyisi 150 derajat, dan perbandingan posisi 3:5. Langkah yang pertama itu kan kita buat yang horizontalnya dulu, yaitu TR ya. TR-nya 4 cm. Terus buat segmen PU yang tegak lurus sama QR ya. PU yang tegak lurus. Itu panjangnya 5 cm. Dimana dari memang petunjuk yang diberikan itu kan PT ya, tapi nah PU itu kan panjangnya sama dengan PT. Itu sebagai tinggi balok. 5 cm. Terus kita lengkapi bidang frontal TRVU. Jadi kita membuat melengkapi ini persegi panjangnya ini ya. Kan VU sama QR itu sama panjangnya. Terus PU sama RV juga sama. Nah, ini bidang frontalnya. Terus buat sudut 150 derajat dari T dari sini. Nah, cara mungkin bisa macam-macam ya untuk membuat sudut 150 derajat. Nah, diantaranya bisa dengan 90 ditambah 60. Nah, sedangkan RTU ini sendiri ini sudah 90 derajat. Jadi cukup membuat 60 derajat saja dari sini. Nah, kalau 60 derajat itu kan caranya kita membuat semacam segitiga sama sisi. Ini kita ngambil titik di sini. Terus nanti dibuat segitiga sama sisi gitu ya. Jadi ini 60 derajat besarnya. Nah, karena perbandingan proyeksinya itu 3:5. Sedangkan PT itu kan sebenarnya dia 5 cm. Jadi di gambar kita buat jadi 3 cm. Jadi untuk segmen KP itu panjangnya 3 cm. Ya meskipun kalau kita pengen lebih sempurna itu kan kita ada jejak proyeksinya kalau yang pengen lebih sempurna loh ya. Cuman dulu waktu UTS aku nggak pakai jejak proyeksi, jadi nggak bisa sempurna nomor satunya. Nah ini ya panjang sebenarnya 5 cm, perbandingan proyeksi 3:5, jadi dibuat tipe itu 3 cm. Terus lengkapi bidang ortogonal PQRS. Ini ya ortogonalnya tuh yang ini. Bidang yang sebenarnya itu dia tegak lurus dengan bidang frontal PQRS. Ini dilengkapi dulu. Terus buat rusuk-rusuk lain yang sejajar. Nah kita buat hingga akhirnya kita melengkapi baloknya. Oke. Untuk nomor satu ini apakah perlu di live kan, di gambar secara live gitu? Kalau memang ada nih tak. Boleh, Mas. Oke, mau di live kan ya. Ntar tak buka Metigon dulu. Tidak kelihatan ya ini ya. Tadi pertama kan buat apa itu PR sepanjang 4 cm. PR sepanjang 4 cm. Misalnya di sini P, ini R ya, 4 cm panjangnya. PR. P, R, 4 cm. Terus setelah PR 4 cm kita membuat segmen QU yang tegak lurus dengan PR panjangnya 5 cm.
Ini aku pakai yang ini nggak apa ya, alat ini. Karena gambarnya memang kita nggak harus sampai sempurna-sempurna banget sih ya. Yang terpenting kita gimana caranya biar kelihatan tegak lurus gitu. Nah ini ya PU. Ini U. Nanti bisa dengan membagi sudut jadi kalau garis sudut lurusnya 180 derajat terus dibagi dua jadi 90. Bisa juga dengan cara ya paling kira-kira aja tegak lurusnya kayak gimana. Nah itu. Ya, ini udah ya. Terus titik V. Titik V itu kalau QR tuh 5 cm berarti RV juga 5 cm. Nah, gini, ini titik V terus kita hubungkan itu yang melengkapi bidang frontal ini QR VU. Terus buat sudut 150 derajat dari P. Bentar tak kecilin tampilannya. Kalau kita sekalian bisa diproyeksiin juga nggak apa-apa sih. Kalau mau sekalian diproyeksikan, tuh nanti bikin proyeksi kira-kira ya sekitaran 5 cm. Sebentar, ini harus dikecilin banget tampilannya. Ini biar sekalian bikin apa tuh segitiga sama sisinya tuh dibuat 3 cm sekalian biar enak. Ntar kok gini ya, tak geser dulu. Ini 5, terus 3/5 itu di sini. Oke ya. Terus ini dihubungkan ke U. Terus nanti bikin garis itu yang sejajar dengan PU melalui proyeksinya. Ini jejak proyeksi dikelihatin. Nah, kayak gini. Sekitar di situ. Nah, nanti jejak proyeksi ini kan biar lebih sempurna karena nanti kalau emang nggak ada jejak proyeksi nanti ya kayak jadi nggak sempurna gitu hasilnya. Ini sih nomor 1 tuh 20 poin kan ya. Jadi mungkin dapatnya nggak sampai 20 lah, mungkin berapa kalau misalnya emang gambarnya bagus bisa dapat nggak sampai 20. Kalau sempurna kan 20. Oke. Ini seharusnya ada 3 cm ya. Kalau kita ukur. Ya 3 cm. Kita buat sudut. Ini udah 90 nih ya. RTU. Kalau kita tambah 60 dia aja menjadi 150 kan ya. Karena sudut mengisinya itu 150 derajat. Itu caranya di antara 90 tambah 60. Oke, kita buat segitiga sama sisi ya. Terus gantian dari sini. Ya, cara bikin segitiga sama sisi ini jangan sampai lupa ini. Jadi kita membuat suatu segmen garis, terus membuat lingkaran yang mana masing-masing itu nanti tinggal tukeran aja pangkal sama ujung. Di ujung segmen, pangkal segmen itu tinggal ditukar-tukar nanti jadi segitiga sama sisi. Nah udah ya, dapat titik ini. Titik potong ini dia udah sekaligus titik P. Sebenarnya kita ukuran awalnya kayak bebas aja kan bikin 60 derajatnya gitu. Tapi kalau pengen lebih enak sekalian aja gitu kan. P. Kita udah dapet nih. Terus kita mencoba melengkapi PTRS. Nah ini TR ini panjangnya 4 cm tadi ya.
Kita juga membuat yang sejajar dengan QR ya dari P, panjangnya 4 cm juga. Ini titik S. Oke, bidang frontal jadi, ortogonal jadi. Terus kita selanjutnya itu apa? Membuat urusan-urusan yang sejajar, melengkapi gambarnya itu gitu. Yang sejajar. Oke, misalnya ini kalau dari PU itu kan 5 cm ya, PT 5 cm. Kok nggak ngepas ya? Ntar nih, kayak kurang digeser dikit ini. Lima cm. Nah ini T. T. Terus untuk W-nya berarti bikin 4 cm juga dari T. Ini W. Tinggal dihubung-hubungkan. Nah dengan ini gambarnya udah jadi. Nah itu yang proses menggambar live-nya. Oke, sekarang kita kembali ke PPT. Itu kan bisa dipraktekkan sendiri kok nanti. Yang pakai jangka bagaimana sama penggaris. Oke, kembali ke PPT. Untuk nomor 1 mungkin udah pada bisa ya. Yang terpenting kita kalau pengen strategi itu soal menggambar diakhirkan saja karena ini makan waktu paling lama. Belum lagi juga ternyata kalau waktu tes kan pembobotannya paling kecil kan nomor 1 itu 20. Nomor 1 20, nomor 2 itu 45, nomor 3 35. Strategi ini udah diakhirkan saja nih kalau biar kita bisa menyelesaikan soal lainnya dulu. Kita lanjut ke nomor 2. Diketahui kubus KL elemen OPTR dengan KL 6 cm. Titik A pada pertengahan OR dan B pada pertengahan KO. Dua ini gambarkan sudut antara AB dan NL. Kemudian tentukan pula besar sudutnya. Ini antara AB kan A-nya di pertengahan OR, terus B di pertengahan KO. B ya. Sudut antara AB dan NL. NL ya, ini si N-nya ini ya, ini N. N ini L, ini NL. Nah, kedua garis ini bersilangan. Sekarang untuk menentukan sudut antara dua garis bersilangan itu dengan menggeser, mau salah satu atau dua-duanya digeser sampai jadi berpotongan di posisi barunya. Nah kalau kemarin memang untuk yang NL tetap di tempat gak tak geser. Nah terus yang AB itu tak geser, tak geser ke LQ. Dimana memang apa itu LQ ini kan sejajar dengan AB, jadi kita membuat geseran yang sejajar gitu. Ini memotong LN di titik L. Nah ini AB memotong NL asal LQ. Berarti sudut antara AB dan NL itu sama dengan sudut NLQ. Dan segitiga NLQ ini segitiga sama sisi. Jadi sudutnya 60 derajat.
NL dia diagonal sisi kubus, LQ juga, NQ juga, kan semuanya berarti sama panjangnya. Itu 6 akar 2 kan ya. Tiga-tiganya sama, ini tiga sama sisi. Sudutnya 60 derajat. Sekarang yang 2B. Gambarkan sudut antara garis AB dan bidang MRT. Kemudian tentukan jarak AB dan bidang MRT. Ini AB, terus MRT itu ini bidangnya MRT. Nah, untuk sudut, kayak tadi kita bisa menggeser AB digeser ke LQ sini, dan ternyata memotong bidang MRT dengan di titik P ini. Nah, menggeser. Terus ketika titik L ini diproyeksikan ke bidang MRT itu, proyeksinya ada pada titik M. Titik M ini adalah garis proyeksi LQ terhadap bidang MRT. Nah, sudut antara garis dengan bidang itu kan sudut antara garis tersebut dengan proyeksinya pada bidang. Ini proyeksinya kan ini MP. Berarti sudut LQM itu sudut antara LQ dengan MP. Nah, besarnya LQM itu 45 derajat besar sudutnya. Karena apa? LQM ini segitiga siku-siku sama kaki. Nah, ini ya. Kan LM sama MQ itu sama ya. Jadi ini segitiga, terus sudut LMQ ini siku-siku. Jadi segitiga siku-siku sama kaki. Itu besar sudutnya itu 45 derajat masing-masing. Di selain yang ini kan siku-sikunya 90 ya. Yang lain itu 45. Terus untuk jarak AB dan MRQ. Nah, karena AB dan MRQ itu berpotongan, berarti jaraknya 0. Gitu. Ini 2A sama 2B aman ya. Kita lanjut ke 2C. Oke, jarak I ke garis AB. Jarak I ke garis AB. Nah, ini garis AB, ini titik I. Nah, di antara caranya kan kalau kita menentukan jarak titik ke garis itu kan dengan tinggi segitiga. Jadi kita membuat segitiga yang mana nanti kita mengambil dua titik yang ada pada garis. Ini garis AB berarti kita ambil titik A sama B. Kita buat segitiga berarti A, B, Q. Terus kita tentukan tingginya. Nah, sebelum kita menentukan tinggi segitiga, kita bisa juga kita menentukan panjang sisi-sisinya dulu. AB itu kan Pitagoras AO sama OB ya. Ini 6 cm, ini 6 cm juga. Kalau setengahnya berarti 3 cm, 3 cm. Jadi kan akar 3 kuadrat per 3 kuadrat 18 atau 3 akar 2. Terus AQ. AQ ini ya AR itu kan dia setengahnya OR ya. Dia berarti 3 cm AR, terus TR itu 6 cm. 3 akar 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. Akar 45, 3 akar 5. Yang terakhir BQ. BQ ya, ini BQ. Itu kan BO kuadrat tambah OQ kuadrat. BO ini 3. Terus OQ. Nah, OQ ini dia diagonal sisi. Ini diagonal sisi. Mana panjangnya itu 6 akar 2. Kalau di kuadrat jadi 72. Di 9 tambah 72 akar 81 sama dengan 9. Di BQ 9 cm. Kita
kita juga bisa menentukan tinggi segitiga menggunakan dalil proyeksi. Nah, pada kasus ini kasusnya ternyata ada pada sudut tumpul ya. TAB ini sudut tumpul. Ya, cara mengenali bagaimana nih sudutnya tuh segitiga itu lancip, segitiga atau tumpul. Nah, kita bisa cek dari Pitagorasnya sebenarnya. Ini sisi yang paling panjang itu kan BT ya. Nah, segitiga tumpul itu kan segitiga yang apa itu? Kuadrat sisi terpanjang itu lebih dari jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Yang paling panjang ini BT ya, itu 9 cm atau akar 81. Berarti BT kuadrat 81. Karena kita bandingkan dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya ya. Itu ada AB itu kuadratnya 18, AK 45. Ini kalau dijumlahkan itu menjadi 63. Ini kurang dari 81. Jadi karena kuadrat sisi terpanjang itu lebih dari jumlah kuadrat kedua sisi lainnya, ini berarti dia segitiganya segitiga tumpul. Dan sudut tumpulnya tuh berhadapan dengan sisi terpanjang. Nah, ini ya, AK, berarti ini BQ ini ya. Berarti emang BAQ ini sudut tumpul. Nah, dalil proyeksi pada sudut tumpul itu ya kayak gini. Jadi BQ kuadrat sama dengan AB kuadrat, ya ini AB kuadrat ditambah AK kuadrat, ini AK kuadrat ditambah 2 kali AB kali AK aksen, mana AK aksen ini kan proyeksi titik P pada garis AB. Nah ini ya, kalau tumpul itu dia pakainya tambah ya, yang berbeda dengan kalau pada segitiga lancip itu di saya pakainya min. Nah yang tumpul itu pakainya tambah, jadi ditambah 2 kali AB kali AK aksen. Nah ini jadi kita ambil yang berjauhan gitu kan, kalau AK aksen dia berjauhan dengan BT. Jadi AB terus A kali P aksen yang berjauhan dari BT. Itu dalil proyeksi. Caranya bisa macam-macam sih, bisa kalau pakai double Pythagoras juga bisa, dalil proyeksi bisa, kalau nggak pakai luas juga bisa gitu. Caranya macam-macam memang untuk menentukan tinggi segitiga. Ini salah satunya bisa ada pakai dalil proyeksi. Nah itu. Nah, tadi BQ kuadrat itu 81, AB kuadrat 18, B kuadrat 45. Ini 2 AB. AB itu 3 akar 2 ini ya. 2 kali 3 akar 2 kali AK aksen. Oke, ini langsung saja kita pindah ruas ya. Berarti kan ini kita kalikannya 6 akar 2 kali AK aksen sama dengan 81 kurangi 18 kurangi 45 ya. 81 kurangi 63 sama dengan 18. Jadi AK aksen itu 18 dibagi 6 akar 2 sama dengan 3 per akar 2. Oke, itu AK aksen, tapi belum selesai di situ. Karena kita carikan jarak dari Q ke Q aksen ya, karena tingginya memang di situ. Nah, Q aksen itu kita Pythagorasnya itu AK kuadrat dikurangi AK aksen kuadrat. Mana AK itu 45, 45 dikurangi ini kuadratnya kan jadi 9/2. Sama dengan akar dari 81/2 sama dengan 9/2 akar 2. Jadi jarak Q ke AB adalah 9/2 akar 2 cm. Selanjutnya itu ada apa itu, jarak MQ ke garis AB. Ini ya, MQ ke garis AB. Keduanya ini bersilangan.
ini ya, buat bidang yang memuat AB ya sejajar dengan MT. Nah ini dia bidang yaitu misalnya KNRO. Nah bidang KNRO ini dia memuat AB yang mana memang garis AB ini terletak pada KNRO. Jadi sejajar dengan MT. Kita ambil satu titik pada garis ini ya MT. Kita ambil M gitu. Terus kita proyeksikan ke bidang KNRO. Dan proyeksinya ada pada titik N. Di jarak dari MT ke AB sama dengan MN itu 6 cm. Ya ini ilustrasinya ada di sampingnya nih ya. Itu ya. Oke, untuk nomor 2 ada pertanyaan. Oke, seperti tidak ada. Kita lanjut ke nomor 3. Diketahui balok ABCDFGH dengan AB 5 cm, BC 4 cm, dan AE 6 cm. Tentukan jarak CE dan BF dan gambarkan ruas garis yang memotong tegak lurus CE dan BF. Kita juga suruh atau ruas garis hubung terpendek yang menyatakan jaraknya. Yang pertama untuk garis bersilangan itu ya, kita tentukan jaraknya dulu. Kita buat bidang yang memuat CE sejajar BF. Ini BF ya, dia memuat CE. Nah ini bidang ACG, mana ACGE ini kan dia memang CE ini terletak pada ACGE, terus bidang ACG ini sejajar dengan garis BF. Terus kita proyeksikan ya satu titik pada BF ke ACGE. Misalnya kita pilih titik F gitu ya. Di proyeksinya itu ada pada F aksen. Nah jarak CE dan BF sama dengan panjang proyeksi F aksen. Nah ini ya dari F ke F aksen ini. Nah sekarang kalau EG itu kita pakai Pythagoras ya, panjang EG. Ini mas segitiga EFG ini. Itu akar dari F kuadrat tambah FG kuadrat. Ya karena emang EF sama FG ini tegak lurus ya. Kita bisa pakai Pythagoras. EF itu 5 karena sama dengan AB ya. Terus FG itu 4 karena ini sama dengan BC. Ini akar 25 tambah 16 41, akar 41. Nah, jarak dari F ke F aksen itu sama dengan EF kali FG dibagi EG. Nah, ini ya, EF kali FG dibagi EG. Ini nanti pakai kesebangan segitiga gitu. Ada segitiga yang sebang, terus kita memperoleh perbandingannya ini. Kalau pada segitiga siku-siku ya kita kalikan sisi-sisi lain itu ya, itu F sama FG dibagi sisi miringnya itu EG. 5 kali 4 dibagi akar 41 itu 20 per akar 41. Oke, itu jaraknya. Nah, terus kita suruh menentukan ruas garis hubung terpendek. Cara kita ya membuat garis sejajar BF melalui F aksen. Nah ini sejajar BF melalui F aksen. Sini ya. Yang ini memotong CE di I. Tuh. Oke, sebenarnya ini narasi untuk yang nomor 4 ini juga kurang pas ya narasinya. Narasi yang lebih tepat itu sebenarnya adalah buat garis sejajar dengan FF aksen melalui I. Nah ini. Meskipun kalau kita memproyeksikan I ke BF itu nanti di titik yang sama juga sebenarnya. Titiknya sama juga. Tapi ada yang lebih tepat sebenarnya narasinya ya.
Ini tak ganti narasinya. Buat garis melalui I sejajar FF aksen memotong BF di II aksen di I aksen, memotong BF di I aksen. Ruas garis II aksen ya, II aksen merupakan ruas garis hubung terpendek CE dan BF. Nah gitu, lebih tepat emang gitu narasinya. Buat garis melalui I sejajar FF aksen. Meskipun kita pakai proyeksi nanti juga sama aja titiknya gitu, tapi ini lebih tepat aja gitu narasinya. Itu untuk 3A. Terus sekarang 3B. Jadi buat limas segitiga E ABD, gambarkan sudut antara EBD dan bidang ABD. Ya sebenarnya di soal kita ya. Mas CE dan BF kok bisa sejajar ya? Gini, CE dan BF itu tidak sejajar, tapi bersilangan. Yang sejajar itu bidang ini, bidang ACGE. Di bidang ACGE itu dia sejajar dengan BF. Memang langkah pertama gitu, buat bidang yang memuat CE sejajar BF. Nah, ini bidang ACGE kan ya, mana CE terletak pada bidang ACGE dan bidang ACGE ini sejajar dengan BF. Kalau CE dia bersilangan, bukan sejajar. Gitu. Oke ya, lanjut ke 3B ya. Jika dibuat 5 segitiga EABD, maka gambarkan sudut antara bidang EBD dan bidang ABD. Antara ABD dan EBD. Nah, begini. Sudut antara dua bidang. Nanti kita harus ada namanya garis tumpuan, itu garis, kita tentukan dulu garis perpotongan antara kedua bidang. Jadi kita ini BD ini namanya garis tumpuan ya, garis perpotongan dari dua bidang. Terus kita pilih satu titik pada bidang pada garis BD ini. Terserah titik yang mana yang mau kita pilih itu ya. Terserah garisnya yang mana, titiknya di mana. Itu cuma suruh menggambarkan, kita bebas gitu ya. Terus kita tinggal apa itu, buat garis yang masing-masing terletak pada bidang EBD dan ABD. Jadi ada garis terletak di EBD, terletak di ABD yang melalui titik tersebut ya, titik yang kita pilih. Dan kedua garis tersebut masing-masing itu tegak lurus dengan BD. Tegak lurus dengan BD. Nah, sudut antara kedua bidang itu sama dengan sudut antara kedua garis tersebut. Nah, itu ya. Ini bebas memilih titik yang mana. Nah, kalau pakai GeoGebra ya, ketika titik A sama E itu tak proyeksiin ke BD, ternyata bisa ngepas di titik yang sama juga proyeksinya. Nah, itu kalau tak coba di GeoGebra. Kalau waktu ujian kan nggak mungkin pakai GeoGebra kan ya. Ini cuma suruh menggambarkan ya, kita nggak sampai ngitung sudutnya, karena nanti bakal lama juga kalau ngitung sudut ini. Oke, ya itu kita ambil terserah titik-titik di mana.
Ini kita pilih satu titik terus kita di langkah-langkahnya. Mungkin agak ruwet ya 3B ini. Mungkin kalau lihat kembali di materi sebenarnya juga bisa dilihat lagi kan di materinya. Yang antara dua bidang itu bagaimana itu kan. Ya, oke. Sekarang yang 3B yang poin 2 itu. Jaring-jaring 5E ABD yang berbeda. Kita buat 3 gitu ya. Ya meskipun sebenarnya ada 4 kemungkinan jaring-jaringnya gitu. Kita milih 3 aja. Nanti kan ada yang apa itu kan 5E ABD ini memiliki 4 sisi kan ya. Ada sisi ABD, EBD, ABE dan ADE. Ya intinya nanti masing-masing itu bisa menjadi alas. Nah alasnya kan yang di tengah-tengah ini ya, yang warna oranye ini alasnya. Ini jaring-jaring dari GeoGebra kayak gini. Yang ini ABD sebagai alas, yang ini ABE sebagai alas, yang ini ADE sebagai alas. Sebenarnya ada satu lagi kemungkinannya, yaitu EBD sebagai alas. Ada 4 terus ya pilih 3 aja gitu kan. Disuruh bikin 3. Yaitu untuk nomor 3. Ya, ada pertanyaan untuk nomor 3. Ya mungkin nggak ada, jadi kita stop record saja.